Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Sodikin, NIM 22403100060 dari kelas B 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min sayyiati fala yudilla wa man yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berbagi ilmu pada hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliau adalah satu-satunya Nabi yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dakwah dengan tema ikhlas dalam beribadah. Jadi ikhlas itu merupakan salah satu pilar utama dalam beribadah kepada Allah. Kenapa kok bisa begitu? Karena tanpa sebuah keikhlasan, amal perbuatan yang kita lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah, atau bisa dikatakan sia-sia karena tidak ikhlas karena Allah. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, apa sih ikhlas itu? Jadi ikhlas adalah melakukan suatu amalan itu semata-mata hanya karena Allah, tanpa mengharapkan pujaan, pujian, penghargaan atau balasan dari manusia. Dan ikhlas juga berarti beribadah dengan niat murni, isi dari riya atau ingin terlihat baik di mata orang lain. Dan pentingnya ikhlas dalam beribadah adalah landasan dari segala amal yang kita lakukan. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan yang terkandung pada niatnya dan setiap orang akan mendapat sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa betapa pentingnya niat dalam ikhlas, yang setiap amal perbuatan kita, amal yang dilakukan tanpa keikhlasan, walaupun secara lahiriah terlihat baik, tapi jika kita tidak melakukan dengan ikhlas karena Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah. Dan ikhlas itu memiliki banyak keutamaan, di antaranya yang pertama,
mendapatkan ridha Allah. Dan untuk mendapatkan ridha Allah sendiri itu bisa kita lakukan dengan cara lakukan semua amal perbuatan dengan ikhlas karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Dan memperbaiki niat kita dan selalu mengoreksi niat agar tetap lurus dan sesuai dengan ajaran Islam. Jika hal tersebut sudah kita lakukan, maka kita akan mendapatkan ridha Allah dan insya Allah akan menerima amal yang dilakukan dengan pahala yang besar, bahkan berlipat ganda. Dan yang kedua, keutamaan dari ikhlas adalah mendapatkan ketenangan hati. Jadi orang yang ikhlas dalam melakukan ibadah karena Allah, maka dirinya akan merasa lebih tenang karena lebih terbebani dengan pandangan orang lain. Dan untuk kita melihatkan keikhlasan dalam beribadah pada Allah, kita bisa melakukan beberapa hal yang dapat kita lakukan, yaitu seperti perbaiki niat. Jadi sebelum kita memulai suatu ibadah, yang pertama kita lakukan adalah memeriksa terlebih dahulu niat kita. Jika kita sudah melakukan hal tersebut, insya Allah kita akan melakukan dengan niat, dengan ikhlas, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah pula. Perkuatkan iman bisa kita lakukan dengan cara membaca Al-Quran, sholat dengan khusyuk, karena sholat dengan khusyuk merupakan salah satu bukti mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan kita bisa lakukan dengan cara berzikir dan berdoa. Jadi zikir dan berdoa secara rutin dapat membantu kita merasa dekat dengan Allah dan memperkuat iman. Semakin kuat iman kita, semakin mudah kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Selalu mengingat Allah. Jika kita sadar bahwa apapun yang kita lakukan itu Allah selalu melihat, kita akan akan lebih termotivasi untuk ibadah dengan ikhlas karena merasa diawasi oleh Allah. Yang selanjutnya itu bergaul dengan orang soleh. Teman yang baik akan mendorong kita untuk beribadah dengan ikhlas. Jika kita bergaul dengan teman yang tidak baik, misal kita mau sholat, kita pasti mempunyai rasa sungkan kalau kita ingin melakukan sholat. Jika berbeda kalau kita bergaul dengan orang-orang yang beriman, pasti kita merasakan, pasti mereka akan mengajak kita untuk melakukan sholat bersama. Jadi bukan maksud untuk kita membenci orang yang tidak baik, tapi kita harus bisa menempatkan posisi kita agar kita tidak lalai untuk melakukan kewajiban kita. Perhatikan baik-baik kata Allah, jadikanlah semua aktivitas yang kita lakukan itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita melakukan minum itu kita kerjakan karena Allah, makan kita lakukan karena Allah, bekerja pun itu kita niatkan karena Allah, bahkan tidur pun itu kita lakukan karena Allah. Begitu Anda mengerjakan semua kegiatan karena Allah,
maka semua aktivitas itu sejak dia dikerjakan paling minimal kita mempunyai poin 10 kebaikan. Sebaliknya, kalau ada kegiatan aktivitas walaupun itu sifatnya seperti ibadah sholat, jika itu dikerjakan untuk dilihat oleh orang, padahal kan sholat itu pasti ada pahalanya kata Allah, tapi belum tentu. Kenapa kok bisa begitu? Karena ada orang sholat ketika dikerjakan bukan karena Allah disebut celaka oleh Al-Quran. Awas hati-hati. Kalian pernah dengar ayat ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fawailun lil musallin," maka celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Kata Allah, ada orang sholat celaka. Coba Anda bayangkan, ada yang sholat celaka. Orang sholat saja ada yang celaka, apalagi yang tidak sholat. Siapakah orang yang dimaksud ini dalam ayat tersebut? Yaitu orang itu dalam sholatnya lalai. Dan kenapa kok bisa lalai? Alladzina hum yura'un, karena mereka membacakan sholat bukan karena ingin dilihat Allah, tapi motivasinya karena ingin dilihat oleh orang lain. Dan ada lagi ayat yang dapat pada surah Al-An'am pada ayat 162 yang berbunyi, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin," yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Dari ayat ini dapat kita simpulkan pernyataan komitmen total kepada Allah. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyatakan bahwa semua aspek kehidupannya, mulai dari ibadah atau sholat dan amalan lainnya, hidup dan bahkan mati adalah untuk Allah. Sholatku diambil dari kata inna sholati, mengacu pada semua ibadah yang dilakukan, terutama sholat, dilakukan dengan niat ikhlas untuk Allah. Ibadahku diterjemahkan dari kata nusuki, yang dapat merujuk pada semua bentuk pengabdian dan ibadah, termasuk pengorbanan atau seperti yang dilakukan selama haji dan amal lainnya. Hidupku dan matiku itu menunjukkan bahwa komitmen kepada Allah mencakup seluruh kehidupan seseorang dari lahir hingga mati. Allah, Tuhan semesta alam, menegaskan keesaan Allah sebagai satu-satunya yang patut disembah dan diikuti dalam segala hal. Ayat ini mengajarkan pentingnya niat yang ikhlas dalam beribadah dan menjalani kehidupan semata-mata
karena Allah. Ini juga menegaskan bahwa hidup seseorang muslim harus didedikasikan sepenuhnya kepada Allah. Bukan hanya saat beribadah, tapi juga dalam segala tindakan dan keputusan kehidupan sehari-hari. Saya berikan contoh seperti ada seseorang yang bernama siapa ya? Saya beri nama Ahmad saja. Jadi Ahmad pergi ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, dan Ahmad selalu datang terlambat sehingga ia bisa duduk di bagian saf paling depan, di mana semua orang yang dapat melihatnya. Ketika dia sholat, dia memperpanjang ruku dan sujudnya sehingga terlihat lebih khusyuk oleh orang lain. Dan Ahmad juga selalu memamerkan hafalannya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran panjang dan memilih surat-surat yang jarang dibaca oleh orang lain. Dan setelah sholat, Ahmad dengan sengaja berbicara dengan suara yang lantang tentang amal baik yang telah dilakukannya, sehingga orang-orang di sekitarnya dapat mendengar dan mengaguminya. Dalam contoh ini, Ahmad melakukan sholat dan ibadah bukan semata-mata karena ingin mencari ridha Allah, tetapi untuk dilihat dan dipuji oleh manusia. Sikap seperti ini bisa menyebabkan pahala sholatnya berkurang, bahkan hilang karena niatnya tidak ikhlas. Ini adalah contoh perilaku riya yang harus kita hindari untuk semua umat muslim. Semoga kita terhindar dari perbuatan riya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, jadi semua kegiatan rumusnya ketika yang dikerjakan karena Allah, maka otomatis berubah amalnya menjadi soleh dan punya poin hasanah nilainya yaitu 10. Dan semoga kita mendapatkan amal soleh dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya ikhlas dalam beribadah adalah kunci utama dalam meraih ridho Allah. Dan mari kita bersama-sama memperbaiki niat kita dalam setiap amal perbuatan, terutama dalam beribadah kepada Allah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk beribadah dengan ikhlas. Demikianlah saudara-saudara sekalian pesan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas bersama-sama dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajarannya. Mari kita berusaha mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dan selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan hidayah kepada
untuk tetap berada di jalan yang lurus. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ceramah ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dan memberikan petunjuknya. Dari kata, marilah kita berdoa bersama-sama agar Allah senantiasa memberikan rahmat, berkah dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.